Bank Dunia ini udah mengingatkan Indonesia agar hati-hati gitu ya. Kenapa gitu? Karena kabarnya utang Indonesia ini udah menggendut gitu kan, alias sudah menumpuk, kayak menggendut ya, lebih baik menumpuk gitu ya, menumpuk biar bikin panik gitu positive people gitu ya. Jadi kita lihat dulu, kita reaction pemberitaannya, kami lansir dari akun Instagram Warta Ekonomi. Utang RI menggendut, Bank Dunia bilang hati-hati. Kita lihat captionnya, beban utang Indonesia diprediksi terus menggendut gitu, menumpuk lah ya. Bank Dunia memperkirakan rasio utang pemerintah naik dari 390% PDB tahun ini hingga mencapai 41,4% pada tahun 2027. Masalahnya, defisit fiskal masih membandel dan bunga utang menyedot 41% penerimaan negara. Tak cuma itu, depresiasi rupiah dan ancaman arus keluar modal global memperkeruh suasana. Meski cadangan devisa kuat, resiko fiskal tetap membayangi. Bank Dunia menyerukan reformasi pajak agresif dan kebijakan fiskal hati-hati agar Indonesia tidak terseret dalam krisis utang yang lebih dalam. Reformasi atau resesi, pilihan ada di tangan pemerintah. Wah, gitu ya captionnya. Apa menurut langkah paling mendesak yang harus dilakukan gitu? Ya itu tadi positive people. Waduh, utang kita makin menumpuk nih. Gimana nih? Padahal kalau kita baca ada utang jatuh tempo yang harus segera dibayarkan. Terus apa lagi ya? Banyak lah gitu ya. Ada pembangunan IKN juga gitu kan, yang dananya harus tetap dikucurkan dan lain sebagainya. Jadi kayak aduh gimana nih, pusing gitu ya. Ternyata negara banyak utang juga pusing ya gitu. Ya karena lagi-lagi balik lagi nanti ke rakyatnya yang harus ikut membayar gitu ya. Kita baca komentarnya langsung dari warganet. Pangan aman, negara aman gitu ya. Kalau punya dana segar di Danantara, kenapa tidak dipakai bayar utang gitu ya. Emang bener ada duitnya. Gitu. Ditabung Pak biar banyak gitu. Jangan ngasal ya, dana di Danantara itu untuk bahan bancakan, enak aja buat bayar utang. Waduh, komentar-komentar itu aja. Hati-hati dengan nada lembut. Hati-hati gitu ya. Warisan Mulyono, proyek sana sini yang mangkrak, IKN yang nggak jelas, itu semua barisan beban hutang, ya kan gitu. Bukannya bayar hutang harus didahulukan ya harus lah. Kata yang dukung nggak apa-apa, ngehutang kan infrastrukturnya dinikmati, tapi nggak sadar bebannya memanjang gitu. 10 tahun hancur dipegang Mulyono masih mau dibiarin. Tenang aja, masih ada wakil odong-odong yang banyak duit haram buat nyogok tukang Bank Dunia. Siapa nih? Aset Danantara capai 1 triliun USD, ucap presiden gitu ya. 58 baterai kembung, mana peduli itu ya. Sahkan UU perampasan aset, dengan begitu rakyat akan kembali percaya dengan pemerintah, pajak otomatis bertambah. Koruptor ketangkap tapi duitnya nggak tahu kemana, dijadikan sesajen atau kembali masuk ke lumbung gitu ya. Kirain cuma presidennya yang apa nih? Hanya orang yang reliable yang bisa berhutang. Anak cucu rakyat Indonesia terancam miskin dan Indonesia bubar kalau nambah terus. Kata Prabowo, aman-aman aja gitu ya. Semoga pemerintah berbenah, negara aman, pikirannya nggak aman gitu. Santai aja yang menjalankan negara ini kepalanya waduh, Mas Mac, waduh, hati-hati kalau kurang ngomong aja ya, World Bank. Hati-hati kalau kurang ngomong aja. Asli seperti mau dijual. Bankir Yahudi Rothschild makin kaya, semua negara dihutangin gitu ya. Yang penting makan, tanggung jawab keluarga Coto gitu. Hidup JKW. Kata LBB masih aman. Tenang, Indonesia kuat, tidak takut. WK. Itu tadi respon netizen gitu kayaknya terkait dengan ternyata utang Indonesia ini makin menumpuk gitu. Terus tadi ada yang menyoroti bahwa katanya punya 1 triliun USD alias 17 triliun rupiah gitu kan ya. Gimana tuh, mending buat bayar utang dulu. Iya gak sih gitu, 17 triliun kayaknya cukup lah kalau untuk melunasi utang-utang Indonesia. Kalau menurut positive people gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.